hiup pikuk demam Piala Dunia. Ternyata nama Indonesia jadi sorotan media asing. Tentu saja bukan karena berprestasi di Piala Dunia tersebut. Sebab lolos di babak penyisihan pun Indonesia tidak. Tapi ini karena video seksi yang mirip selebritis papan atas. Tulisan mengenai video ini muncul di New York Times edisi Minggu 13 Juni 2010. Judul beritanya, Sex Tape Skandal Pixeltes Indonesia. Isinya mengenai beredarnya serangkaian video seks antara penyanyi pop Nazril Hirham atau biasa dikenal Ariel dengan kekasihnya aktris Luna Maya dan presenter TV yang telah menikah, yaitu Cut Tari. Fenomena video seks ini ternyata nggak hanya muncul di Amerika. Surat kabar Saturday Star yang terbit di Johannesburg, Afrika Selatan, menempatkan berita tersebut pada halaman belakang dengan judul Singer and Model Girlfriends to be Questioned over Sex Videos. Wah, akhirnya kesampaian juga cita-cita Peter Pan untuk go internasional. Hehehe. Cerita tentang skandal seks ini menjadi heboh setelah video seks Ariel Luna dan Cut Tari muncul di salah satu situs jejaring Facebook sejak 3 Juni yang lalu. Video ini juga menjadi trending topik paling populer sedunia dalam jejaring sosial Twitter. Data Google Trends mencatat dalam seminggu video Ariel menembus total download sebesar 700.000 pengunduh. Dasar benar si Ariel. Yang menjadi perdebatan adalah dasar hukum apa yang akan digunakan untuk menjerat para pelaku dan penyebar. Apakah KUHP, Undang-Undang ITE, atau Undang-Undang Pornografi? Ada yang berpendapat bahwa pelaku video seks itu mirip Ariel bisa dijerat dengan Undang-Undang Pornografi. Tetapi kemungkinan juga ada dia membuat alasan untuk pribadi, entah bagaimana, karena lainnya barang itu dicuri oleh orang ketiga, dimasukkanlah itu ke download tanpa seizin. Maka orang ketiga itu tentu karena lalainya, karena gambar sedemikian rupa secara akal dewasa bahwa itu kalau ketahuan tersebar ke publik itu menjadi asusila. Pasal 4 ayat 1-nya undang-undang itu menyebutkan dilarang membuat materi yang mengandung pornografi. Tapi coba lihat dulu penjelasan pasal tersebut, justru membolehkan membuat video asal untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk disebarkan ke orang lain. Ya atau tidak dia harus tegaskan. Tidak bisa ngambang begini kan, karena pihak kepolisian juga akan melanjutkan atau tidak kan dari situ. Ya. Jangan sampai ini terombang-ambing terus. Masalahnya filmnya ada, pelakunya ada di situ. Tapi kok nggak ada yang bertanggung jawab gitu. Kecuali yang di situ berbuat bukan manusia, ya itu kita nggak perlu inilah. Tapi ada orangnya di situ. Nah, kalau Ariel bisa membuktikan bahwa video tersebut hanya untuk koleksi pribadi, tampaknya dia bisa lolos dari jerat hukum. Secara eksklusif, pemimpin redaksi TV One Karni Ilyas mewawancarai Luna dan Ariel, dua sosok yang paling dicari saat ini. Saya juga bingung yang terjadi apa nih. Lalu kayaknya kalau pemberitaan di luar sudah terlalu over expose dan sudah terlalu berlebihan, saya rasa yang mungkin sepertinya tidak seperti apa yang mereka pikir, tapi itu menjadi suatu hal yang lebih besar-besarkan lagi di blow up sedemikian rupa. Jadi sekarang kayaknya juga yang sama pada sih enggak juga ya mungkin ada loh yang bisa menceritakan yang benar itu bagaimana. Yang jelas sih kita tidak merasa dan kita yang jelas kita tidak seperti apa yang langsung disampaikan. Ini yang jelas sih ini belum selesai sih. Maksudnya karena kan ini udah masih berjalan. Kita sudah sebenarnya kita sudah menyerahkan kepada yang berwajib prosesnya dan segala macam, dan harus sih jangan ada yang dilebih-lebihkan atau bagaimana sebelum ada keputusan pasti dari yang berwajib.
Saya dengar di polisi Ariel mengatakan bahwa itu bukan Ariel dan Luna. Ya pasti kaget ya, kaget karena ya dalam pikiran saya nggak pernah terbesit sedikit pun ini akan terjadi ataupun hal ini bisa terjadi sama kita berdua gitu kan. Ya yang jelas ya saya merasa terpojok apa ini udah yang membuat yang saya sesalkan adalah ini benar-benar udah bersemangat baik belum terbukti bahwa karena proses hukum kan masih berjalan kan kita sudah menyerahkan kepada lawyer, kita sudah menyerahkan kepada wajib untuk membuktikan dan itu kan pembuktian itu nanti ya dan kita udah merasa benar-benar tercemar nama kita merasa disudutkan belum apa-apa belum ada pembuktian yang baik dari siapapun yang pada posisinya masing-masing tapi kita sudah dituduhkan bahwa Ariel dan jadi ya itu yang saya sesalkan sih membuat beritanya jadi lebih terbuka bukan kita nggak mau bicara tapi tuh pemirsa dengarkan Pemret Karni Ilyas itu selalu meniru-niru suara Bang Oni. Nah untuk Ariel dan Luna kayaknya nasi sudah menjadi bubur. Meski Cut Tari, Ariel dan Luna membantah video tersebut terlanjur beredar di masyarakat. Mudah-mudahan saja masyarakat dapat menyikapinya dengan bijak.